Sudah, Ustaz. Sudah, oke. Sekarang kita lanjut ke cara pembuatan. Jadi cara pembuatan sendiri, cara pembuatan hidrolisis garam itu banyak variannya, teman-teman. Jadi cara pembuatan itu ada dua. Yang pertama itu adalah yang cara langsung. Nah, cara langsung itu bagaimana? Cara langsung itu ya kita tinggal menggabungkan antara garam plus H2O-nya. Selesai. Sedangkan yang cara tidak langsung inilah yang nanti harus pakai MRS seperti itu. Cara tidak langsung itu adalah dengan cara pencampuran antara asam plus basah. Terus dia akan menjadi, ini tak kasih titik 2 aja, asam dan basah akan menjadi garam plus H2O-nya. Karena yang kita butuhkan untuk bisa terhidrolisis itu adalah yang ininya saja, yakni garam plus H2O-nya. Makanya ada cara langsung, yakni kamu gabungkan antara garam sama air, dicampurin, itu cara langsung. Tapi kalau rupanya kalian di laboratorium nggak ada garam sama air, kamu bisa pakai penambahan antara asam dan basa dicampurin, nanti jadinya garam plus H2O. Terus kalian pengen nyoba gitu, dicampurin asam sama basa, terus kamu coba, ini bener-bener garam gak ya? Asin gak ya? Bukan. Garam yang di sini itu beda garam yang ada di dapur kalian. Garam yang ada di sini, di hidrolisis ini adalah penggabungan antara asam dan basa. Seperti itu. Kalau pengen nyoba-nyoba itu bisa kamu campurin antara sunlight sama pembersih porselen. Itu. Oh gitu. Gitu ya. Cara langsung sama tidak langsung. Nah, cirinya cara tidak langsung ini, ciri dari tidak langsung ini dalam MRS, mula-mula reaksi setimbang. Saya nggak tahu ya, dulu di kelas 10 kalian tuh dapat MRS atau enggak ya. Saya itu agak bingung sama kalian kelas 11. Tapi nggak paham. Ya itu aku bingung gitu ya, MRS kok masih susah gitu ya. Sebenarnya niat saya itu kalau sudah ada kelas peminatan, itu pinginnya itu langsung saya kasih MRS gitu loh. Tapi belum boleh ya. Nanti kelas peminatannya kalau kalian sudah pulang. Nanti kalau ada waktu mungkin nggak ada ulangan, kan ulangannya insya Allah saya jadikan 2 bab gitu. Kalau ada mau saya bahas MRS karena ini penting. Jadi kalau di MRS ini gini teman-teman. Jadi cirinya itu gini. Di sini antara asam plus basa menjadi garam plus H2O, ini pasti ya. Kalian juga jangan nyoba-nyoba ya. Misalkan aku tak nyampurin porselen, Wipol sama sunlight. Itu kan jadi garam plus H2O. Oh ya, ada airnya. Kan iso tak ombe ngono ya. Jangan anak-anak, itu nggak boleh. Karena di sini ada garam yang berbahaya juga gitu loh. Nah, karena kan garam bisa bersifat asam. Mati nggak, Ustaz? Apa? Mati atau enggak? Mati nggak nanti? Tergantung dosisnya. Kamu kalau menghirup aja sudah pusing, apalagi diminum. Saya sudah sering dulu pas 4 tahun menghirup asam basah, yang paling bahaya itu asam. Apa kayak episodenya Senku yang keberapa gitu ya, saya lupa. Jadi menghirup asam itu benar-benar kita pusing. Jadi makanya dulu itu anak kimia itu biasanya kalau mau praktikum, selain pakai jas lab, pakai masker, biasanya bawa susu Bir Brand. Karena apa? Pasti habis selesai itu pusing. Apalagi saya laki-lakinya cuma 4 dan saya ketua kelasnya. Biasanya jadi yang bagian angel-angel aku gitu. Sing bahaya-bahaya aku. Jadi ya saya mungkin sekarang kena dampaknya, gampang sakit, terus gampang lemes gitu ya. Dulu daki aja kuat, sekarang harus gak kuat. Oke ya, jadi asam plus basa menjadi garam plus H2O. Jadi cirinya di MRS ini
MRS ini harus pakai mol ya, mol atau milimol itu boleh. Nah, mol ini rumusnya kan gini, M sama dengan N per V ya, V-nya pakai liter. Tapi kalau yang milimol, sorry. Milimol itu rumusnya N sama dengan M kali V. Ini V-nya kalau liter itu mol. Tapi kalau milimol itu yang sama dengan M kali V sama dengan pakai mili. Seperti itu. Jadi misalkan di sini ada 1, di sini tak buat sama aja ya. Di sini juga 1 mol, di sini belum ada ya. Karena kalau di MRS mula-mula itu nggak ada teman-teman. Nggak ada wis pokoknya. Karena kenapa kok nggak ada? Karena gini, mula-mula jadi kan belum terjadi produk kan. Karena belum direaksikan kan. Ibaratkan ini adalah asam, ini basa. Belum kamu campurin, ini masih mula-mula. Otomatis dia belum ada garam sama H2O-nya. Maka produknya belum ada. Seperti itu. Nah, pada saat direaksikan, itu ada 1 mol, di sini juga ada 1 mol, di sini 1 mol. Nanti ini saya jelasin kenapa kok bisa 1 mol ini nanti pembahasan soal aja. Sehingga di sini habis, ini sisa. Jadi kalau di produk teman-teman, kalau di produk itu ditambah. Tapi kalau di reaktan itu dikurangi. Minus ini artinya itu sama saja seperti 0. Ini juga 0. Sehingga di sini juga 1 mol. Karena 0 ditambah 1 ya 1. 0 tambah 1 ya 1. Oke, ciri dari hidrolisis itu adalah ini ya, saya akan beri garis warna biru. Garis biru lah film nanti ya. Terus jadi dan asam dan basanya dalam keadaan sisa atau setimbang itu dia habis ya. Ini ya, ini penting teman-teman, ini penting. Asam hidrolisis itu pada saat di MRS asam dan basanya itu habis. Itu penting. Karena apa? Kalau kalian nggak paham ini, nanti kalian akan bingung nanti di penyangganya. Bab selanjutnya. Takutnya kalian ini termasuk hidrolisis atau penyangga. Nah, hidrolisis itu cirinya adalah asam dan basanya habis. Habis wis pokoknya mbok dikekno nang tonggoe, mbok dipangan dhewe, terserah. Yang penting habis, intinya habis ya. Seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan. Ya Allah, watu-watu. Oke, ada yang ditanyakan. Abdillah, yang baru masuk ini. Dari tadi ya. Dari tadi. Boleh. Bisa saya tanya, Salabi. Tanya Odes. Itu gimana nentuin asam sama basanya bisa habis? Oke. Caranya gini, pakai MRS. Hanya bisa didapatkan dari MRS. Makanya MRS di sini kan asamnya 1 mol, ini 1 mol. Kalau dikurangi kan habis dia kan? Atau jadi tanda negatif ini artinya 0. Ini artinya 0. Artinya 0 ya. Jadi dia habis. Jadi dia bisa mengetahui dia habis atau tidaknya itu pakai MRS. Seperti itu. Atau di soal sudah saya kasih tahu. Asam dan basanya habis bereaksi. Habis bereaksi. Jadi itu habis semua. Seperti itu. Ada lagi? Despita? Nah, Sabrina, kalau misalkan asam basanya habis, jadinya apa? Ini jadinya garam sama H2O. Maksudnya yang habis itu dalam keadaan S, Sabrina. S ini keadaan akhir. Keadaan akhir. Nah, nanti jadinya apa? Ya jadinya ya ini. Yang tersisanya apa? Saat ini kan. Ini sama ini. Jadi dapatnya garam sama air saja. Gitu Sabrina. Oh, paham. Oke, sampai sini. Ada yang tanya lagi. Kalian tuh harus perlu saya bimbing untuk MRS gitu loh. Sama stokiometri. Saya tak atur jadwal lagi. Kira-kira kalau ada kosong mau saya kasih materi itu. Pertemuan bahas MRS. Bahas stokiometri. Karena penting. Apalagi kelas 11 ini hitungan semua. Kecuali nanti di semester akhir di kelas 2.
Oke, sudah, nggak ada yang tanya lagi. Iki novel iki nang ndi yo? Biasanya iki masuk, kok gak masuk ya? Ada yang tahu? Ada Ustaz. Oh, gak ero aku. Oke, gak ada yang ditanyakan? Gak ada? Kalau Ya, nggak ada, di screenshot. Siapa Sabrina? Kelihatannya ini cukup materi aja deh. Ya wes. Betul, Ustaz. Nah, jadi yang belum saya tanyain siapa tadi?